Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Mbak Fitri kembali. Mbak Fitri, ini keluarga kan seharusnya memiliki peran penting untuk perlindungan terhadap anak. Tapi dalam beberapa kasus tertentu, pelaku kekerasan ataupun secara verbal maupun tidak non-verbal ini justru datang dari ring satu anak ataupun keluarga terdekat anak. Ya. Ini bagaimana Anda memotret fenomena seperti ini? Iya, saya barusan menarik nafas panjang. Karena sedih ya, memang karena data setidaknya yang saya peroleh dari klien-klien saya itu kurang lebih 85% karena masalah pengasuhan ya. Bisa langsung maupun tak langsung. Karena langsung memang tadi ya dari kecaman-kecaman orang tua, tuntutan yang terlalu tinggi, ignoring ya, tidak peduli dengan kesulitan anak. Kan orang tua sibuk, orang tuanya pergi, anaknya masih tidur, orang tuanya pulang, anaknya udah tidur gitu ya. Sampai saya harus begging tuh, pernah sama klien saya untuk tolonglah sediakan waktu sekian menit saja sehari, masa nggak bisa gitu. Kalau nggak usah ketemu saya lagi, saya sampai begitu karena aduh nggak mungkin nih teratasi kalau itu tidak gitu kan. Nah, itu, tapi ada juga yang tidak langsung, misalnya kasus-kasus yang memang menimpa pasangan suami istri, apalagi kasus perceraian. Ini sangat berdampak sesungguhnya. Jadi ada satu kasus sih contoh ya, bahwa seorang anak akhirnya dia tidak mau sekolah, mogok sekolah dan hampir bunuh diri ya, ingin bunuh diri begitu. Ternyata sering sekali mendengar pertengkaran orang tuanya sampai akhir cerai. Tapi dia tidak pernah protes, cuma dia puncaknya di situ. Baru tertumpah di ruang konsultasi kami begitu, bahwa itulah penyebabnya sebenarnya. Jadi memang ini potret buram ya keluarga-keluarga kita karena tadi kita masih terutama concern kepada masalah ekonomi dan prestasi akademik ya di sekolah begitu. Jadi belum concern utama atau awareness kesadaran orang tua belum utamanya kepada bagaimana memacu kenyamanan anak, kemudian memupuk karakter yang kuat menghadapi berbagai situasi. Sampai kepada nanti prestasi yang sesungguhnya dalam kehidupan ya, dan dia happy menjalani itu gitu. Ini memang tidak mudah ya menjadi orang tua. Artinya memang perencanaan sebelum memiliki anak ini harus betul-betul matang. Betul. Jadi tidak hanya asal menikah kemudian punya anak terus dikasih makan di sekolahin tanpa kemudian ada komunikasi yang baik gitu ya. Betul, kebanyakan begitu sekarang. Iya. Pak Wid, kalau KKBN sendiri program seperti apa yang untuk membuat membangun sebuah keluarga yang ideal? Jadi memang sebenarnya ini ada siklus kehidupan sebetulnya yang dirancang, dikembangkan dari jajaran kesehatan termasuk BKKBN. Artinya kita melihat bahwa anak itu akan menjadi investasi kita masa depan yang harus dirancang dengan baik, karena kita ketahui bahwa karakter anak yang lahir dari seorang ibu itu, dari berbagai penelitian itu menunjukkan itu tidak hanya dipengaruhi oleh sekolah, pendidikan keluarga, tapi memang dari awalnya itu kalau direncanakan dengan baik, orang tua merencanakan kapan dia hamil dan kapan bagaimana dia mampu membesarkan dan sebagainya, itu akan menghasilkan generasi yang betul-betul baik. Kita di dunia ini bahkan berpengaruh sebelum si anak ini lahir ke dunia, lahir. seperti Jadi, itu ya. Embrionya begitu. Jadi ya? mulai dari pembentukan embrio itu sudah dirancang. Katakanlah ketika dia akan hamil, betul-betul pada hari yang subur, gizinya bagus dan sebagainya, itu akan membentuk embrio yang bagus dan janin yang baik. Jadi kita di dunia sekarang ditunjukkan oleh WHO sekarang ada namanya 1000 hari emas, 1000 hari emas atau 1000 hari kehidupan pertama. Itu menyangkut dari 270 hari dalam kehamilan ditambah 730 hari atau 2 tahun pertama setelah dia lahir. Kenapa? Karena 3 tahun pertama itu adalah fase dalam kandungan itu, bagaimana emosi ibu, bagaimana kenyamanan ibu hamil dan sebagainya itu akan mempengaruhi tumbuh kembang emosional anak dalam kandungan. Kita pernah dengar namanya terapi musik dan sebagainya, itu ya untuk memupuk supaya anak itu tenang dan sebagainya, lahir menjadi anak yang betul-betul bisa dikendalikan oleh orang tua maupun oleh siapapun, oleh guru dan sebagainya. Nah ini yang 1000 hari kehidupan ini sekarang menjadi fokus kita. Karena apa? Kalau kita terlambat mengantisipasi tadi, jadi misalnya anak tumbuh tidak dalam lingkungan yang sehat, katakan dalam kandungannya, ya ibunya mengalami kekerasan rumah tangga misalnya, stres yang berat karena pekerjaan dan sebagainya, proses bersalinnya juga nggak nyaman dan sebagainya, anak tidak direncanakan, maka anak ini akan tumbuh tidak maksimal. Tapi ini sosialisasinya harus seperti apa? Ketika sebetulnya konsepnya ini sangat-sangat baik, 1000 hari kehidupan, tapi nanti terbenturnya bagaimana informasi ini bisa tersebar secara merata di seluruh lapisan, di setiap daerah, tidak hanya kemudian kota-kota besar saja seperti itu. Oleh karena itu tadi program kita yang tadi saya ceritakan Bu Fitri, kita di BKKBN itu kami mempunyai program namanya Menjadi Orang Tua Hebat.
Ya, dan 3 jilid saya kira bisa di-download dari internet. Semua teman-teman bisa, siapapun bisa memperbanyak, ya memperbanyak dari 3 seri ini. Bagaimana terutama sebenarnya fokusnya pada tidak saja peran ibu, terutama peran ayah. Single father sekarang, single parent sekarang ada cukup banyak dengan pencerahan yang tinggi. Itu tetap bisa menjadi orang tua. Kita nggak mengharapkan itu ya, tapi kita harapkan orang tua yang kemudian merencanakan dengan anak yang baik itu betul-betul tahu ketika anak dalam kandungan sampai dia lahir besar itu bagaimana cara mengasuhnya. Parenting tadi itu bagaimana kita secara maksimal bisa memberikan pada anak. Bisa bukunya di-download saya kira, dan pelatihan itu saya kira tersedia sekarang di setiap balai penyuluhan kesehatan yang ada di kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Jadi itu periodenya untuk penyuluhan itu kenapa? kapan saja, Pak? Ada, jadi itu bisa jadwalnya ada di mereka, tapi ada 3 itu memberikan pelatihan keterampilan saya kira bagi para orang tua kita untuk nantinya bisa terampil, terutama yang ini yang di level di desa, terutama untuk orang tua yang mungkin tidak cukup pendidikan, ya mungkin tidak bisa mengakses internet dan sebagainya begitu ya. Jadi mulu-mulu ini hardware dan sebagainya itu tersedia, saya kira cukup baik. Saya kira program itu kalau bisa diakses oleh seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Baik, Mbak Fitri, ini sebetulnya akses terhadap informasi, apalagi mungkin di zaman digitalisasi seperti sekarang sudah lebar. Ini artinya setiap orang tua seharusnya memiliki kesempatan untuk memiliki informasi bagaimana menjadi peran orang tua yang baik. Ini sekarang ketika kemudian peran ini masih miss, masih belum optimal, lebih pada kemauan orang tuanya sendiri untuk bagaimana bisa menjalankan fungsinya, atau memang lagi-lagi kepada akses ataupun mungkin program pemerintah yang belum bisa memprioritaskan keluarga seperti itu. Iya sih, kan kalau kita lihat kesadaran itu bisa dari dalam, bisa dari luar gitu ya. Kalau dari dalam memang itu yang kita harapkan dari orang tua ini. Bahkan tadi dari perencanaan ya Pak Wit ya, dari niat mau nikah gitu. Anaknya ini bagaimana nanti pendidikannya dan kesehatan dan seterusnya. Tapi tadi kan itu kan berkaitan erat dengan edukasi gitu kan. Tapi juga belum berarti yang pendidikan tinggi serta-merta sudah pasti ini bagus mendidik anaknya, tidak juga gitu, karena pendidikan kepada anak ini juga punya kemampuan atau skill tersendiri, edukasi tersendiri yang dibutuhkan, dan juga seni tersendiri. Nah jadi menurut saya kalau memang orang tua anggaplah sekarang sebagian besar belum ya, karena itu kita bisa lihat koneksinya dari maraknya kekerasan pada anak ya, berbagai bentuknya gitu kan, dan puncaknya sekarang berbagai kekerasan ya, tadi yang Mbak Rara katakan juga kebanyakan dilakukan di ring 1 kan. Itu betul sekali. Itu kan berarti menunjukkan bahwa data ini mencerminkan tingkat kesadaran yang rendah dari orang tua untuk menjadi orang tua efektif. Nah ini mungkin saya sangat berharap pemerintah memainkan peranan yang lebih besar dalam hal ini. Jadi alhamdulillah Pak Wit mengatakan di Departemen Kesehatan sudah ya Pak ya, dengan BKKBN dengan bidang keluarga hebat tadi itu, kemudian Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga di Dikbud juga sudah mulai menggalakkan ini, dan saya berharap ini bukan hanya incidentally gitu ya, tapi fungsi-fungsinya berjalan ya. Iya betul, semuanya ya, mudah-mudahan digerakkan ke berbagai lapisan masyarakat sampai tingkat kota, kelurahan, desa begitu. Mudah-mudahan insya Allah itu yang nanti hasilnya kepada generasi yang unggul pada akhirnya. Mbak Fitri, kita lanjutkan obrolan mengenai penguatan keluarga ini. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami akan kembali usai jeda.